Pak Arya yang mana? Yang A sudah, Bu. Yang B belum. Nah, CD. Pak Arya apa yang sudah? Pak Arya? Bu Alfi share screen aja dulu kalau gitu. Yunda, Afim kemana? Selamat datang Bu Ita. Nggih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Soalnya kemarin sudah kerjakan nomor berapa saja Bu Ita? Masih bingung, Bu. Soalnya kemarin tidak masuk. Kan ada YouTube. Nggih. Oke, biar ini Bu Alfi mau presentasi. Monggo Bu Alfi. Share screen ya, Bu. Izin share screen. Iya, Bu. Oh, ini. Kelihatan tidak, Bu? Kelihatan. Ini, Bu. Nggak saya. Perbesarkan saja. Nomor 16 yang A. Diperbesar. Ini saya mengikuti contoh yang di zoom. Zoomnya nih. Ini ya, Ibu. Nah. Kelihatan, Bu? Zoom tadi benar. Oh, yang besar tadi. Nah. Nah, ini Bu, saya 16 yang A. Saya mengikuti contoh yang Bu Vivi kemarin itu. X kuadrat lebih besar dari 3X plus 4. Saya pindahkan ke ruas kiri. Terus kemudian saya faktorkan. Hasilnya adalah X min 4 sama X plus 1. Itu menurut Theo 2.1.10 terdapat dua kemungkinan. Ini kalau kemungkinan yang pertama, X min 4 lebih besar dari 0 sama X plus 1 lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari 4 dan X lebih besar dari min 1. Jika diuji pada pertidaksamaan
X kuadrat min 3X min 4 lebih besar dari 0, maka yang memenuhi hanya X lebih besar dari 4. Kemudian yang kemungkinan yang kedua, itu juga X min 4 lebih kecil dari 0 dan X plus 1 lebih kecil dari 0. Maka X lebih kecil dari 4 dan X lebih kecil dari min 1. Jika diuji pada pertidaksamaan X kuadrat min 3X min 4 lebih besar dari 0, maka yang memenuhi hanya X lebih kecil dari min 1. Jadinya hasilnya adalah X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 4. Itu yang A, Bu. Oke, Kemudian tapi yang bentar Bu, untuk himpunan penyelesaiannya itu ditulis dulu Bu. Oh, Setelah belum saya jadi, tulis, Bu. itu misalkan tadi sebenarnya di awal itu kan misalkan himpunan penyelesaiannya itu A gitu ya. Jadi atau ditulis saja himpun HP, kadang gitu kan kita nulisnya. Himpunan penyelesaian titik 2 sama dengan kurung kurawal X anggota R sedemikian hingga X kurang dari min 1 gabung kurung kurawal X anggota R sedemikian hingga X lebih besar dari 4. Itu gabungan kan Bu ya akhirnya? Iya, Bu. Iya. Oh, ya Bu, berarti kurang HP. Ya, kurang HP-nya ya. Karena yang diminta adalah HP-nya. HP-nya siapa? Oke, Ini Bu yang B. Ini yang B, saya mentoknya yang di ini Bu, X kuadrat kurang dari 4. Jadi soalnya itu kan 1 lebih kecil dari X kuadrat lebih kecil dari 4. Saya pisahkan itu X kuadrat lebih besar dari 1 dan X kuadrat lebih kecil dari 4. Ini pengerjaannya sama kayak yang pertama itu. Saya pindah ruaskan, jadinya X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Difaktorisasi jadinya X min 1, X plus 1 lebih besar dari 0. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, itu X min 1 lebih besar dari 0 dan X plus 1 lebih besar dari 0. Maka X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari min 1. Jika diuji pada pertidaksamaan X kuadrat min 1 lebih besar dari 0, maka yang memenuhi hanya X lebih besar dari 1. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah X min 1 lebih kecil dari 0 dan X plus 1 lebih kecil dari 0. Maka X lebih kecil dari 1 dan X lebih kecil dari min 1. Jika diuji pada pertidaksamaan X kuadrat min 1 lebih besar dari 0, maka yang memenuhi hanya X lebih kecil dari min 1. Ini kurang HP-nya ya, Bu? Ya. Oh, belum HP, Bu. HP-nya masih digabung lagi sama yang bawah. Nah, ini Bu, yang X kuadrat lebih kecil dari 4 itu saya bingung, Bu. Karena kan yang dicontohkan Bu Vivi itu yang ini, yang tanda ini lebih besar. Sedangkan ini dia lebih kecil. Jadi saya mikirnya pasti beda cara, Bu. Kalau lebih kecil teoremanya apa kalau negatif? Perkalian menghasilkan negatif berdasarkan akibat 2111 kalau nggak salah. Mengatakan apa? A, B kurang dari 0. Maka ayo. Perkalian yang menghasilkan negatif itu dari apa? Maka kemungkinannya positif jadi kemungkinannya X min 2 positif, X plus 2 negatif. Kemungkinan kedua, X min 2-nya negatif, X plus 2-nya positif. X min. Oh. Gantian. Tapi tandanya berubah tidak, Bu? Tandanya tetap kurang dari 0. Dia tetap kurang dari 0. Oh, berarti sama, Bu? Sama. Cuma kalau dia menghasilkan positif, itu kan mereka positif-positif, negatif-negatif. Nah, kalau menghasilkan negatif, itu berarti positif-negatif, negatif-positif. Oh, ya, Bu. Ya, itu corollary ya. Akibat 2111 kalau nggak salah. Iya, Bu. Setelah itu udah apa belum, Bu?
Sudah Bu, sampai sini saja Bu. Nah, itu kalau kita gabungkan, itu kan X min 2 kurang dari 0. Kalau X min 2-nya kurang dari 0, X plus 2-nya positif ya. Nah, itu nanti diujikan. Jadi hasilnya yang lebih besar dari 1 itu, yang atasnya itu yang jadi itu, digabungkan dengan hasilnya yang kurang dari 4. Sini. Ya, nanti akan jadi irisan dan gabungan. Oh ya Bu. Sebenarnya kalau kita lihat X kuadrat antara 1 sampai 4 itu berapa sih? Apa Bu? X kuadrat yang menghasilkan 1 sampai 4 itu berarti berapa sih sebenarnya kalau kita lihat hitungan aja lo ya. Difiling, kalau difiling saja. Ya 1 sampai 2 kan? Iya. Nah, kemungkinan 2 sama 1 ini kan Bu. 1 sampai 2 kemungkinannya. Itu kan dijawab min 1, min Iya. 1, min 2, min 1, Sama ini, min 2. 1 dan 2. Ya enggak? Min 2 sama iya Bu, benar. Min 2 Kan sampai kalau 1. digabung ya Bu. Lalu yang satunya lagi digabung dengan 1 sampai 2. 2. Mungkin pasti jawabannya yang itu nanti. Oke, bagus Bu. Tinggal ditambah aja Bu ya itu ya. Yang kurang dari 4-nya dilanjut lagi sama Iya yang hasilnya ini ya. Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Bu Alfi. Bu Ita belum ya? Baik, kan saya ulangi lagi. Pak Arya? Ya Bu, Sudah belum Pak Arya? yang kolari tadi Bu, yang 21 11 ya. Iya. Berarti kalau dia perkalian berarti A-nya lebih kecil dari 0 maka B-nya lebih besar kalau dia A kali B ya. Kalau ini X kuadrat berarti X-nya lebih kecil dari berapa tadi? Dari 4 X kuadrat lebih kecil dari X-nya lebih besar dari X kuadrat ya Bu? 2 ya Bu ya? Jadi Berarti X-nya juga lebih kecil dari itu. hasilnya Bu Alfi tadi X X plus 2 kali X min 2 itu kurang dari 0. Maka berdasarkan kalorinya tadi 2111 itu kalau A kali B kurang dari 0, maka kemungkinannya A-nya positif, B-nya negatif, atau A-nya negatif, B-nya yang positif. Jadi X plus kalau saya bagi 2 gimana Bu? Dibagi 2-nya gimana Pak? Jadi saya bagi 2, pertama saya selesaikan dulu 1 lebih kecil dari X kuadrat. Kemudian yang sebelahnya X kuadrat lebih kecil dari 4. Loh, iya ya gitu memang sama. Bu Alfi tadi gitu Pak. Jadi yang lebih besar gitu. dari 1 tadi udah diselesaikan. Dapatnya selesaiannya kan X kurang dari min 1 dan X lebih besar dari 1 kan? Ya betul. Nah, HP-nya digabungkan itu nanti. Nah, lalu yang kurang dari 4, tadi Bu Alfi tadi kesulitan karena lupa dengan kalori 2111 yang perkalian negatif. Nah, perkalian negatif itu tadi kan tetap aja kuadrat kan Pak. Jadinya tetap pakai perkalian dan nanti pasti dia akan dapatnya itu X lebih besar dari min 2 sama X kurang dari 2. Dapat gitu nggak Bapak? Betul. Ya betul Bu. Nah, akhirnya kita kan gabungkan dari atas dan bawah karena 1 kurang dari kuadrat kurang dari 2 itu kan berarti dia dan ya, berarti kan dan itu kan berarti irisan, mengiriskan antara hasil yang atas dan hasil yang bawah. Akhirnya akan dapat himpunan penyelesaiannya itu adalah dari min 2 sampai min 1 gabung 1 sampai 2. Iya apa enggak Pak? Iya Bu. Coba Pak Arya ikut tunjukkan di foto lalu share screen Pak. Pakai HP bisa kok Pak share screen. Ini saya pengandaiannya salah soalnya Bu. Jadi apa ini karena perkalian tadi. Enggak ya Pak, harusnya kalorinya kan kalau A-nya lebih kecil dari 0 bahkan B-nya lebih besar dari 0 kan kalau itu. Gantian kalau negatif. Gimana Pak Arya jadi share screen ya? Yang 16B Bu ya? Ya, yang B.
Saya share di grup aja ya Bu. Aduh, gaptek saya di sini ya. Pakai HP. Oke. Sebentar. Saya pengandaian salah jadi belum saya urat-urat lagi. Bentar. Selesai. Nah, udah Bu. Udah kayak gitu Bu. Ini pengandaiannya salah. Ini pengandaiannya, teorinya tadi. Bentar, saya ikut dulu. Pak Arya. Share screen. Kelihatan apa mboten? Bapak Ibu apa kelihatan? Kelihatan sih. Oke. Ini karena saya pakai body device akhirnya. Nah, silakan dijawab, jelaskan Pak Arya. Nah, itu kan saya pisah dulu Bu. Jadi 1 kurang dari X kuadrat. Maka itu saya selesaikan jadi 1 min X kuadrat dikurang lebih kecil dari 0. Maka itu kemudian saya kalikan dengan negatif 1 Bu. Nah, saya kalikan negatif 1 maka tandanya akan jadi berubah jadi X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Nah, dari situ baru nanti X kuadratnya X-nya lebih besar dari 1 dan X kuadratnya X-nya lebih kecil dari 1 gitu ya kalau dari kolorasi ya? Gini Pak, itu sebenarnya yang pindah itu mending Iya, satunya, bukan X kuadratnya. Jadi kedua belah pihak itu dikurangi 1. Jadinya X kuadrat min 1 itu 0. Jadi dia udah positif nanti. Oh ya. Ya, nggak salah juga sih, memang iya seperti itu juga boleh. Tapi itu belum oh ya sebenarnya cuma pindahnya saja Pak. Ya habis ini tak jelasin. Oke itu enggak apa-apa. Lalu yang itu kurang dari 0. Nah, malah itu enggak dibalik itu tadi ya. Lebih besar dari X2 lebih. Oh ya. Sebenarnya nggak salah sih Pak, cuma Pak Arya ini langsung. Harusnya langkah-langkahnya seperti gimana Bu? Yang tepatnya gitu. Bentar ya, saya kayak Bu Alfi tadi atau gimana? Yang di sini. Saya share screen dulu. Entire screen. Share. Sebenarnya bukannya nggak tepat Pak, tepat-tepat saja sih sebenarnya. Cuma yang ditulis Pak Arya tadi itu kan bulat apa ya? Tadi kenapa nggak dikurangi 1 aja kedua belah pihak? Iya, aku pikir ke sana ya. Bener Bu, kenapa kurangi 1 aja ya? jadi positif ya nanti. Iya. Nah,
saya ulangi dari yang A dulu aja ya, biar Bu Ita, tadi kan saya tanya Bu Ita juga belum paham. Jadi saya ulangi dari yang A. X kuadrat lebih dari 3X plus 4. Ini yang punyanya Bu Alfi, sudah saya print screen, sudah saya taruh situ. Jadi nanti kalau mau itu buat catatan, X kuadrat, tak zoom dulu. X kuadrat lebih besar dari 3X plus 4. 3X ditambah 4. Jadi saya ikutkan dulu. Di sini saya misalkan ini himpunan A ya, himpunan penyelesaiannya. X anggota R X anggota R sedemikian hingga mana ya? Oh, sini habis. Ribet. Insert simbol. Nah, X anggota R sedemikian hingga X kuadrat lebih besar dari 3X plus 4. Itu kan sebenarnya himpunan memang ya. Nah, kita nyari A-nya. Kita nyari X anggota A. Ini kalau saya ngikuti cara penulisan di buku ya, pakemnya buku. X anggota X anggota A. Nah, di sini kita punya ini tadi X kuadrat tambah 3X plus 4 sama ini. Enter. Maka nah, ini 4 dipindah ke kiri. Enggak, bukan di kiri ya sebenarnya ya. Seperti kemarin yang kita pelajari itu bukan pindah, tapi kedua belah pihak kita tambah 4 dengan menggunakan teorema. Teorema ya. A lebih besar dari A kurang dari B, maka A plus C kurang dari A plus B. A plus C kurang dari B plus C, yang teorema itu ya. Jadi itu sebenarnya teorema, bukan kita pindah. Jadi dia X kuadrat dikurangi 4. Kalau kita step by step loh ya, ini 3X plus 4 dikurangi 4. Ini sebenarnya teorema. Ini sebenarnya teorema, bukan pindah. Lalu X kuadrat min 4. Di sini kan 4 min 4 0 ya. Lalu kedua belah pihak kita kurangi dengan 3X. Oke, langsung aja lah. Wes, biar nggak bolak-balik nulis. Karena toh teoremanya sama. Nah, dan boleh dilakukan langsung. Maka akan dihasilkan yang 3X min 4 lebih besar dari 0. Seperti ini kan. Lalu ini kita faktorkan. Difaktorkan menjadi, ini tadi udah difaktorkan sama Bu Ita ya. Bu Alfi. Sama Bu Alfi, X plus 4 sama X min 4 dan X plus 1. X min 4 sama X min 1 lebih besar dari
0. Nah, berdasarkan teorema lagi, teorema berapa? Teorema 2110. Nah, berdasarkan teorema, kalau nggak hafal teoremanya berapa ya pokok teorema gitu aja. Oke. Berdasarkan teorema terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan satu, X min 4-nya, karena dia hasil kalinya positif, maka kemungkinannya positif-positif atau negatif-negatif. Kemudian pertama, X min 4 lebih besar dari 0 dan X plus, itu tadi X plus 1 ya? X plus 1, saya bentar. Min 4, oh ya, X plus 1, sorry. X plus 1 lebih besar dari 0. Sana. Maka X, nah ini juga sama, bukan pindah ya, tapi kedua belah pihak kita tambah 4. Jadinya X lebih besar dari 4 dan X lebih besar dari min 1. Lalu kita uji. Jika diuji pada pertidaksamaan, maka yang memenuhi bentar. Maka yang memenuhi, sebenarnya kalau kita mau uji kita boleh kayak gini. Tak kepin aja ya biar itu. Drawnya buat saya hilang. Mau nonton. Di sana di luar. Ke kamar papa. Bentar, agak loading gara-gara HT mengerror. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kita gambar dalam garis bilangan itu tadi kan dapatnya itu apa itu? 4 dan min 1 ya. Di sini wis. Komen cancel. Nah, berarti di sini ada min 1, di sini ada 4. Berarti yang kita uji mana? Sini, ini, sama ini. Kita ujikan aja. Jadi di sini dia mintanya kan yang kurang lebih besar dari 4. Berarti ini yang sekarang. Sama yang kurang dari min 1. Berarti di sini yang diujikan. Nah, lebih dari 4 kita coba 5. Masukkan 5 ke sini. 5 kuadrat 25. 25 dikurangi 15 berapa? 10. 10 dikurangi 4. 6. Memenuhi enggak? Positif apa negatif? Positif, Bu. Oke, hasilnya positif. Ini ya tadi ya. Ternyata dia hasilnya positif. Lalu kurang dari min 1, ambil aja min 2. Kita ujikan. Min 2. Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat 4. Min 3 kali min 2. Plus 6. Plus 6. Berarti tadi 4. Min 4. Tambah 6, 10 ya. Yes. 10 kurangi 4. 6. 6. Positif lagi. Nah, ini berarti hasilnya positif lagi. Oke, untuk yang pertama ini yang dipakai.
Di sini, ini yang diklik ini. Nah, berarti ini kan yang kita pakai untuk yang uji pertama. Bu, boleh nggak nanti saya gambar garis bilangan seperti itu aja? Boleh. Boleh, mau gambar kayak gini. Bentar, tak ikut dulu. Control Z. Saya kurang. Komen, pensil. Berarti kan dia memenuhinya ke sini. Shred. Sama ke sini. Shred. Nah. Tuh, bukunya tak oret-oret ya apa ini? Nah, ini yang memenuhi untuk yang pertama. Ini gara-gara draw di Windows Word saya hilang. Heran saya juga Microsoft Word ini. Padahal di Excel dan lainnya ada draw. Nah, jika diuji maka yang memenuhi di sini kan ternyata X kurang dari min 1 dan itu lebih dari ya mintanya. Sorry. Lebih dari min 1. Berarti gambarnya nggak gini. Nah, X lebih dari min 1 berarti arah Nah, dia berarti kan mintanya di sini X lebih dari min 1 dan X lebih dari 4. Nih, mintanya kan X lebih dari 4 dan X lebih dari min 1. Berarti yang kita uji itu ada di sini dan di sini. Nah, kalau X lebih dari min 1 berarti kita ujinya 0. Kalau 0 kita masukkan ke sini, 0 kuadrat 0 dikurangi 3 kali 0, 0 min 4. Ternyata hasilnya adalah negatif 4. Jika kita ujikan 0, maka hasilnya adalah min 4. Maka dia di sini kita tulis negatif. Seret gini. Lalu di atas 4 tadi kita ujikan 5. Ternyata hasilnya positif. Oh, karena kita mintanya positif berarti yang memenuhi di X lebih besar dari 4. Oke. Duh, print screen keliru. Nah, ini untuk kemungkinan 1 yang memenuhi di sini. Berarti ini X lebih dari 4. Nah, sekarang kemungkinan 2. Kemungkinan 2 itu berarti di dua-duanya negatif. X min 4 kurang dari 0 dan X plus 1 juga kurang dari X plus 1 itu juga kurang dari 0. Maka X kurang dari 4 dan X kurang dari min 1. Jika diuji pada pertidaksamaan, maka yang memenuhi, nah berarti ini kurang dari 4 dan kurang dari min 1. Kurang dari 4 berarti ke sini, kurang dari min 1 berarti di sini. Kita tahu tadi kurang dari 4 kan sudah nggak memenuhi ya, yang diantara 4 dan min 1 dia udah pasti negatif. Berarti kita tinggal uji yang min 1, kurang dari min 1. Nah, kurang dari min 1 kita tadi udah nyoba min 2. Min 2 kalau kita masukkan ke persamaan ini, min 2 ternyata tadi hasilnya juga positif 6. Nah, berarti ini hasilnya positif. Oh, berarti yang memenuhi di sini. Nah.
Untuk persamaan kedua yang memenuhi di sini berarti. Yang memenuhi X kurang dari min 1. Nah, sekarang kita gabungkan dari kedua kemungkinan ini. Kedua kemungkinan ini kan dan. Kedua kemungkinan ini kan iku atau ya. Nah, kalau kita satukan dalam satu garis bilangan, pakai gunting. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita tulis, jadi HP-nya adalah, atau himpunan penyelesaian ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya A kan tadi ya, himpunan saya. A sama dengan, ini karena saya misalkan A dulu tadi di atas. Ini ya, himpunan penyelesaiannya A, karena saya pakainya A. Kalau nggak pakai dimisalkan ya pakai HP gitu ya, kayak di sekolah-sekolah. Jadi A itu isinya apa? X anggota R sedemikian hingga X anggota R sedemikian hingga X kurang dari min 1 gabung, maaf ya pakai U tapi gabung itu, gabung X anggota R sedemikian hingga X lebih besar dari 4. Gini jadinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik, kita lanjut yang nomor B. B.2 sama dengan, ini saya misalkan ya ikunya. B itu X anggota R sedemikian hingga, yang ini tadi 1 kurang dari X kuadrat kurang dari 4. 1 kurang dari X kuadrat kurang dari 4. Nah, caranya Bu Ita sama Pak Arya tadi sebenarnya udah hampir benar. Kalau Bu Alfi. Kalau Bu Alfi tadi yang 1 tadi, 1 kurang dari X-nya tadi tuh udah benar, kurang yang 4 tadi gara-gara lupa yang negatif. Tapi kalau Pak Arya tadi itu sebenarnya udah hampir benar, cuma belum mengaplikasikan kayak gininya dulu. Nggak ada uji-ujinya, nggak ditulis uji-ujinya. Nah, kalau seperti ini, X anggota B ini 1 Nah, tadi kan mintanya itu ya, dipisah 2 memang kan. Nah, yang pertama itu adalah 1 kurang dari X kuadrat. Maaf sebentar. Bim, sini Bim. Dan X kuadrat kurang dari 4. Nah, seperti ini. Ini kalau langsung mau dikerjakan sama-sama ya. Satu-satu ya nggak apa-apa. Sama-sama gini juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang tadi ini sebelumnya
kedua ruas dikurangi 1. Kedua ruas dikurangi 1 jadinya 0 kurang dari X kuadrat 0 kurang dari X kuadrat dikurangi 1. Dan nah yang ini kedua belah pihak dikurangi 4. Bu, boleh nggak kalau saya ditambah dikurangi X kuadrat aja? Boleh. Sorry, 0. Oke. Nah, akhirnya X kuadrat min 1, yang ini X kuadrat min 4. Mau dibalik aja? Boleh, boleh. Mau dibalik aja. 0-nya yang sebelah sana. Tetap aja kan X kuadrat min 1-nya yang dicaplok sama 0. Nah, kalau mau kayak gitu. Nah, yang kayak gini, kita faktorkan. Jadinya ini X plus 1 kali X min 1. Lebih dari 0. Dan X plus 2 Alhamdulillah X min 2 kurang dari 0. Oke, jadi nanti ini ada berapa kemungkinan? 4. Ada 4 kemungkinan. Dari dua kemungkinan utama ini, dari dua kondisi utama, dia akan dibagi dua lagi. Nah, sekarang kita pakai yang ini dulu. Nah, ini gimana? Bapak Ibu? Kemungkinan 1 X-nya X plus 1 gimana? lebih besar dari 0. Oke, lebih besar dari 0. Dan X min 1 lebih dari 0. min 1 apa? Min 1, ya. Maka diperolehnya X lebih besar dari min 1 dan X lebih besar dari 1 apa? 1. Apa? Min 1. Bisa susul. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Gitu. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Nah, jika diuji pada pertidaksamaan, maka yang memenuhi, nah ini saya gambar dulu, dia X lebih besar dari min 1 dan X lebih besar dari 1. Kalau kita gambar di sini, satu dan min 1. Dia mintanya X lebih besar dari min 1, berarti ke arah sini ya. Lalu X lebih besar dari 1 ke arah sini. Kita coba, berarti nyobanya berapa? Berapa dan berapa Bapak Ibu? Kalau yang di antara min 1 dan 1 dicobanya berapa? 0. 0. Oke, kita cobakan 0. 0 kita masukkan.
0 kuadrat dikurangi 1, negatif apa positif? Negatif. Negatif. Memenuhi apa enggak? Tidak, Bu. Tidak, karena mintanya yang positif ya. Nah, sekarang yang di atas 1. Kita masukkan jangan 2, karena 2 nanti jadi batas. Berapa ya enaknya ya? 3/2. Masukkan 3/2. Atau 1,5 ya itu ya. 3/2 kuadrat dikurangi 1. 3/2 kuadrat itu berarti 9/4. 9/4 itu berarti 2 koma ya. 2 koma dikurangi 1. Positif apa negatif? Positif, Bu. Positif. 5/4 ya. Iya. Positif ya. Oh, berarti karena kita mintanya positif, dia tadi berarti ke arah sini. Oke, ini yang pertama. Yang memenuhi adalah X lebih besar dari 1. Kedua, kemungkinan kedua adalah semuanya negatif. Kurang dari 0. X-min 1-nya juga kurang dari 0, maka X-nya kurang dari. Jika diuji, maka yang memenuhi yang memenuhi siapa? Kurang dari min 1 dan kurang dari 1. Berarti maunya kurang dari 1 ke sini dan ke sini. Nah, ini negatif, sudah pasti nggak memenuhi ya yang tengah. Lalu kurang dari min 1, pakai kayak tadi, min 3/2. Min 3/2. Sama, Bu. 5/4. Ya. Ya, hasilnya positif kan ya, karena min 3/2 kan juga hasilnya di kuadrat kan pasti positif. Ini dapatnya positif. Nah, bentar. Berarti yang memenuhi adalah X kurang dari min 1. Nah, sekarang kita pakai pertidaksamaan yang kedua atau syarat keduanya dia. Jadi syarat ke-1 itu akan terpenuhi jika dia X lebih besar dari 1, X kurang dari min 1. Nah, untuk persamaan kedua, syarat yang kedua, caranya sama juga, kemungkinan 1 X plus 2 positif dan X min 2 negatif. Untuk menghasilkan perkalian negatif, maka kemungkinan pertama adalah X plus 2-nya positif, X min 2-nya negatif. Gitu ya. Bedanya dengan yang atas. Kalau atas tadi kan menghasilkan positif, maka tandanya sama, positif-positif, negatif-negatif. Kalau menghasilkan perkalian negatif, maka yang pertama positif, kedua negatif. Lalu kalau yang pertama negatif, yang kedua yang positif. Jadi kemungkinan keduanya
Yang ini negatif, yang plus 2-nya negatif, X min 2-nya positif. Hanya seperti ini aja perbedaannya. Nah, kalau seperti ini X lebih besar dari 2 dan X kurang dari X lebih besar dari min 2 ya. Min 2 dan kurang dari 2. 2. Yang ini maka ini jangan lanjut dulu. Jika diuji sama, sekarang kita ngujinya min 2 dan 2. Moment. Nah, sekarang kita ngujinya, kita kan sudah tahu kalau satunya tadi ke sana oke. Nah, kita nggak tahu setelah di 2. 2 di sini min 2. Nah, dia mintanya yang lebih dari min 2 dan lebih dari 2. Lebih dari 2 di sini, lebih dari min 2 sini. Nah, kalau lebih dari min 2 kan sudah kita uji tadi ya, berarti nggak usah untuk yang lebih dari min 2. Yang perlu kita uji lebih dari 2. 3. Kita ujikan 3. Kita masukkan 3. Berarti hasilnya berapa kalau 3 yang dimasukkan? Ini keberadaan X kuadrat min 4. 3. 5. 9 kurang 5. Positif 5. ya. Memenuhi, dia kan mintanya negatif. Positif. Loh, kok positif sih? Enggak, 9 dikurangi 4. Iya, positif. Iya, nggak memenuhi saja nih ya. Nah, yang ini nggak memenuhi karena dia mintanya negatif. Ini tadi kan sudah dari sini. Nah, berarti yang ini nggak memenuhi ya. Oke, berarti nggak memenuhi. Kita batasi dari situ. Lalu, kalau kita ujikan, kita coba dengan maka ini tidak ada yang memenuhi. Print ALT 7. Nah, karena dia mintanya negatif, jadi dia tidak ada yang memenuhi. Maka tidak ada yang memenuhi. Kalau lebih besar dari min 2 tadi, lebih besar dari min 2, itu langsung positif negatif itu ya. Pengujiannya ini loh rada riskan. Karena dia ada batas yang memenuhi, ada batas yang nggak memenuhi. Nah, sekarang untuk yang ini, berarti X kurang dari 0 dan X lebih dari 2 ya. Maaf, tadi X kurang dari 2, bukan lebih dari 2 ya? Kurang, Bu. Iya, kurang tadi. X kurang dari 2, berarti ke arah sana ya. Nah, berarti ke arah sini. Sorry. Berarti ini enggak gini. Kita hapus dulu yang ini. Nah. Min 2 kurang dari 2. X kurang dari 2. Kalau kita ujikan 1. Oh iya, beda titik ya.
Kurang dari 2 kita coba ujikan 1. 1 kuadrat dikurangi 4, min 3. Berarti dia memenuhi. Kurang dari 2 di sini memenuhi, negatif. Lalu yang lebih besar dari min 2, berapa tadi? Kok 0 ya Allah. Ini min 2 lebih besar dari min 2. Dia juga pasti akan memenuhi. Nah, hasilnya seperti ini untuk yang pertama. Jadi yang memenuhi ini. Nah, malah yang memenuhi dua-duanya. Kalau yang ini kita ujikan. Ini kurang dari min 2 lebih dari 2. Kurang dari min 2 berarti di sini, lebih dari 2 berarti di sini. Nah, kurang dari min 2 kita coba min 3. Min 3 kuadrat dikurangi 4. Min 3 kuadrat dikurangi 4. Positif apa negatif? Positif. Positif ya. Lalu di atasnya 2. Tadi mintanya lebih dari 2. 3 kuadrat dikurangi 4. Positif juga ya. Sama-sama tidak memenuhi. Maka tidak ada yang memenuhi. Karena dia dapatnya positif dan positif. Karena beda penguji, lupa saya. Nah, ini nggak ada yang memenuhi, jadi nggak ada yang dikurung ya. Sekarang kalau kita lihat dari sini, berarti yang memenuhi tadi 1, 2, 3. Ada 3 ini kan. Kalau kita iriskan semuanya, berarti gimana? Garisnya. Kalau kita iriskan semuanya, nah ini tadi kan gini ya. Yang pertama tadi dapatnya kan ini lebih besar dari 1 dan kurang dari min 1. Oke. Lebih besar dari 1 berarti ke sini ya. Kurang dari min 1 berarti ke belakang sini. Lalu dari hasil kedua, dia mendapatkan apa? Oh, dia antara min 2 sampai 2. Dari min 2, satunya ini tadi selesai sampai sini. Ini sampai sini juga. Lalu yang kedua dapatnya ini. Nah, yang beririsan di mana? Ini kan. Sama ini. Irisannya di sini. Jadi HP-nya atau himpunan B kalau di sini jadi di sini himpunan B ya. 2 sama dengan X anggota R sedemikian hingga
Nih. X anggota R sedemikian hingga dia dari min 2 kurang dari X kurang dari 1 kurung tutup gabung X anggota R sedemikian hingga 1 ini sampai min 1 ya, sorry, min 1 kurang dari X kurang dari 2. Bu, kok ruwet sekali sih, kenapa nggak langsung aja? Apa? Itu bisa lebih simpel nggak? Bisa. Jadi biar lebih simpelnya dia kayak gini. Waktu kita mengurai, nah ini, waktu kita mengurai ini kan kita sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ada berapa titik? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Waktu kita urai dia ada 4 titik. Yaitu kalau ini nanti dibuat berarti nanti kan min 1, X lebih besar dari min 1 ya. X sama dengan min 1 dan yang ini 1 min 2 plus 2. Nah, waktu kita urai sini dia pasti min 1, 1, min 2, 2. Kalau mau lebih simpel, bisa langsung kita buat garis bilangannya. Mulai dari min 2, min 1, 1, dan 2. Kalau mau nguji secara bersamaan, kalau ini tadi kan ngujinya, waktu kita nguji tadi, waktu titik uji ini, pertidaksamaan yang diuji kan gini. Untuk yang pertama, pertidaksamaannya kan yang ini. Nah, yang pertama kan pertidaksamaan ini. Kalau yang kedua, pertidaksamaannya yang X kuadrat min 4. Nah, yang ini kan beda persamaan, pertidaksamaannya beda. Nah, kalau mau sekaligus semua mau diuji, berarti yang diujikan kemana? Diujikan ke pertidaksamaan awal. 1 sampai 4. X kuadrat kurang 1 kurang dari X kuadrat kurang dari 4. Jadi, kalau kita tadi mau nguji kayak gitu, berarti yang titik sini, ini, dan sini diuji apakah kuadratnya itu antara 1 sampai 4. Nah, yang pertama antara min 2 dengan min 1. Ada apa? Ada min 2 min 1,5. Min 1,5 berarti apakah kuadrat dari min 1,5 itu berada antara 1 sampai 4. Min 1,5 apakah antara antara 1 sampai 4? Nah, kita ujikan ke ini. Memenuhi apa tidak Bapak Ibu? Kalau kita uji di sini. Enggak. Enggak. Negatif 1,5 kalau dikuadratkan berapa? 1,5 itu 3/2. Min 3/2. Berarti 9/4. 9/4 berarti berapa? 2, ya. Apakah masuk dalam interval ini? Masuk nggak dalam interval 1 sampai 4? Masuk. Masuk, berarti ini memenuhi. Antara min 1 sampai 1, 0. Oke, apakah 0 kuadrat ada di antara 1 sampai 4? 0 kuadrat 0. Oh, berarti nggak masuk 1 sampai 4 ya, Dedet. 1 sampai 2. Oh, saya pakai 1,5. Sama kayak tadi. 9/4 berarti kuadratnya masuk. Di atas 2. Oh, ada 3. 3 kuadrat 9 nggak masuk.
Oh, ini ketinggalan. Min 3. Min 3 kuadrat itu 9 juga. Nggak masuk antara 1 sampai 4. Oh, berarti yang memenuhi ini aja. Sama kan? Antara diurai atau langsung kita uji satu-satu di titik-titik kritisnya dia. Gitu. Jadi nanti kalau di UTS mau jawab satu persatu kayak ini juga boleh, agak panjangan gini. Atau kalau misal mau ngujinya, hanya ngujinya loh ya. Ngujinya mau langsung kayak gini juga boleh. Mau diuji langsung titiknya, seperti itu. Wow, menghapusnya banyak sekali. Bisa dipahami Bapak Ibu? Untuk yang nomor Itu pengujiannya aja Bu, yang tadi yang itu Bu ya? ya. Kalau Yang digabung tadi itu yang oh, berarti mengujinya ke persamaan awal. Ke soal. Langsung ke soal, Pak, kalau mau digabung. ya, maksud saya kan berarti tetap aja kita harus jabarin nggak Bu? Misalnya yang tadi kemungkinan 1, kemungkinan 2, terus Iya. kemudian Tetap berarti sih. pengujiannya aja terakhir atau gimana? Tetap sih, Pak. Oh tetap ya, Tetap baik. sih. Pengujiannya aja nanti terakhir gitu ya. Iya. Jadi kita buat dulu semuanya, buat nanti pengujian terakhir gitu ya. Ya. Siap Bu. Ya memenuhi apa enggaknya. Oke, itu tadi B. Sekarang yang C. C-nya belum ada yang buat? Belum ya? 1/X kurang dari X. Sudah? Siapa yang sudah? Sudah apa belum? Belum ya? Oke. Kita ke C. C itu adalah 1/X. 1/X kurang dari X. Kurang dari X. Nah. Ctrl V. X anggota C. Maka 1/X kurang dari X ini diapakan? Masing-masing kalikan X Bu. Oh, kalau perkalian untuk mengalihkan pertidaksamaan itu ada 2 kemungkinan. Kalau dia ada 3 kemungkinan. X di sini kan kita nggak tahu ya, X itu positif, negatif ataukah 0 karena trikotomi kan. X itu anggota R. Kita nggak tahu. Kalau X-nya 0 akan menyebabkan sama dengan. Kalau X-nya positif, dia nggak akan mengubah tanda. Kalau X-nya negatif, dia akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi ada 3 kemungkinan itu. Kalau mau pakai perkalian. Ada cara lain nggak? Ada. Yang nggak ribet mengubah tanda. 1/X dikurangi X. X min X. Nah, kalau seperti ini kita nggak perlu memikirkan X-nya positif atau negatif. Karena kan untuk yang seperti ini teoremanya nggak ngubah tanda. Jadi 1/X dikurangi X kurang dari 0. Nah, akhirnya kemana? Kita samakan. Kita pakai yang pecahan kemarin. Kita samakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya jadi apa? 1/X. X. Yang atas? 1 min 1 X. X kuadrat. Enggak ada X kuadrat. 1 min X. Sorry. Oh iya itu X kuadrat. Ya, 1 min X kuadrat, sorry. Mana tadi equation? X kuadrat ya Pak, benar. Kurang dari 0. Nah, akhirnya saya sama kayak kemarin.
sebenarnya ada rangkaiannya. Kalau yang hasilnya negatif itu kan A kali B negatif, maka dia negatif positif atau positif negatif. Tapi ini kan pembagian, bukan perkalian. Kok bisa disamakan? Nah, karena seperti ini, kemarin kita sudah membuktikan kalau X-nya positif, maka 1 per X juga positif. Seperti itu kan? Nah, akhirnya, ini juga akhirnya sama dengan perkalian tadi. Kalau hasilnya negatif, berarti kan dia dihasilkan dari perkalian dihasilkan dari perkalian positif negatif atau negatif positif. Nah, jadi kalau X-nya positif, maka 1 per X-nya juga ikut positif. Maka di sini mecahnya kemungkinan 1. Ini kemungkinannya banyak ini nanti akhirnya. Kemungkinan 1 itu adalah 1 min X kuadrat lebih besar dari 0 dan X-nya yang kurang dari 0. Lalu kemungkinan 2-nya apa? Kemungkinan 2 berarti 1 min X kuadratnya kurang dari 0 dan X-nya lebih besar dari 0. Akhirnya kalau kita buat seperti ini, oh ini tadi 1 min ya. Bentar, biar nggak 1 min, biar lebih mudah ini Bapak Ibu ya. Maaf, biar lebih mudah. Tak kurangi 1 per X saja. Nah, kalau tak kurangi 1 per X kayak gini, yang sini jadinya 0. Ya kan? Ini kan jadinya 0, 1 per X, 1 per X. X min 1 per X. X min 1 per X. Nah, yang ini jadinya X kuadrat min 1. Nah, ini kan lebih enak. Orang-orang yang malas dengan negatif. Sama kan Pak Arya ya? Sama apa enggak? Sama Bu. Sama. Akhirnya, kalau ini kita bagi-bagi titiknya. Ini pasti nanti akan jadi plus minus 1 dan 0. Ini juga akan jadi plus minus 1 dan 0. Silakan dicoba dulu. Berarti kan yang pertama ini nanti X kuadrat min 1-nya dipecah jadi 2 kemungkinan lagi kan. Yang ini juga dipecah jadi 2 kemungkinan lagi. Dan digabung dengan ini negatif, yang ini positif. Silakan dicoba dulu, gimana? Boleh Bu. Oke. 5 menit kurang kayak berarti ini 14, 16, 14, 25, 10 menitan ya. Karena ini jadi pecahnya 4. Silakan, 10 menit. Nanti di share screen kayak biasanya. Sudah ya Bapak Ibu? Gimana hasilnya? Halo? Arya, Bu Alfi, Bu Ita, hasilnya gimana? Pak Arya? Ya Bu. Hasilnya gimana? Saya bingung nih ujinya yang X-nya itu Bu, X-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0 itu tadi Bu. Oke, kita coba aja ya. Bentar. Dasar Ibu. Ini. Kedua. X itu 0. Tadi 1. Sekian 0. Saat X segini, kita menjadi 1. 1 kemungkinan. 1. Jangan
Oke, yang pertama kemungkinan 1 ini tadi kan X kuadrat min 1 lebih besar dari 0 dan X kurang dari 0. Maka seperti biasa ya, X kuadrat min 1-nya itu jadinya X plus 1 kalikan X min 1 lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Maka itu kita dapatnya ada kemungkinan lagi karena perkaliannya positif, kita namakan dia kemungkinan 1.1. Kemungkinan pertama X plus 1 positif dan X min 1 positif dan lagi X kurang dari 0. Yang kedua negatif ini tetap negatif. Nah, kalau yang ini berarti X-nya lebih besar dari min 1 dan X-nya lebih besar dari 1. Nah, sekarang diuji. Berarti ujinya gimana? 3 titik. Ya, diuji. Ujinya di 3 titik. Pada pertidaksamaan yang mana yang diujikan? Yang ini. Karena kan kalau yang 2 ini lebih besar dari min 1 dan lebih besar dari 1 itu kan punyanya persamaan yang X kuadrat min 1. Tapi X kurang dari 0 ini punyanya persamaan yang awal ini. Makanya kita ujikan ke persamaan awal. Maka yang memenuhi, nah di sini X lebih besar dari min 1, lebih besar dari 1 dan kurang dari 0. Nah, karena gambarnya cuma bisa di sini saya, jadi saya gambarnya di sini, maaf ya. Sini min 1, 0 dan 1. Nah, tadi dia mintanya apa? Lebih besar dari min 1, lebih besar dari 1 dan kurang dari 0. Lebih besar dari min 1, berarti ke sini. Lebih besar dari 1, ya. Lebih besar dari 1 berarti di sini dan kurang dari 0. Di sini lagi. Nah, berarti yang berapa yang diujikan? Kalau antara min 1 sampai 0 kita ujikan aja setengah. Kita ujikan setengah. Min setengah. Min setengah kuadrat dikurangi 1. Hasilnya positif apa negatif? Min setengah kuadrat. Min setengah kuadrat itu kan 1/4 ya? Negatif, Bu. Negatif. Per min setengah. Per min setengah. Positif, Bu. Positif. Hasilnya jadi positif. Kita mintanya negatif ya. Dia ternyata hasilnya positif. Positif. Berarti tidak memenuhi. Nah, lalu satunya lagi ke arah mana tadi? Sini ya. Lebih besar dari 1. Ya, lebih besar dari 1 berarti yang di sini.
Lebih besar dari 1 ambil aja 2. Kita coba 2. 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 1 3. Positif ya. 3. Bawahnya juga 2. Positif. Positif per positif Positif. positif. Di sini positif lagi berarti. Oh, memenuhi enggak? Memenuhi apa enggak? Tidak memenuhi kan? Karena dia mintanya apa? Sorry. 0 lebih besar. Oh, memenuhi ya? Memenuhi. Karena dia mintanya positif. Jadi yang memenuhi X lebih besar dari min 1. X lebih besar dari min 1. X lebih besar dari 1 tadi memenuhi ya. Ya. X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 0. Jadi dia memenuhi, bentukannya seperti ini. X lebih besar dari min 1, thread ke sini. X lebih besar dari 1 ke sini. X kurang dari 0 sini. ALT 7. Nah, bentukannya seperti ini. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kakinya nanti kena. Panas. Iya panas, kamu tiduran di kakak aja. Untuk yang kedua, itu berarti X kurang dari min 1 dan X kurang dari 1 dan X kurang dari 0. Sekarang kita cobakan kurang dari min 1, kurang dari 1, dan kurang dari 0. X kurang dari min 1 berarti di sini, X kurang dari 1 berarti ke sini, dan X kurang dari 0 tetap di sini tadi ya. X kurang dari min 1, kita cobakan min 2. Untuk X kurang dari min 1, kita cobakan min 2 ke sini. Min 2 kuadrat, 4. 4 dikurangi 1, 3. Positif. Per min 2. Hasilnya berapa? Positif apa negatif? Min 2. Negatif ya? Negatif. Ya, negatif. Hasilnya negatif. Kalau ini antara 0 dan 1 berarti setengah. Kita coba setengah. Setengah kuadrat itu 1/4. 1/4 dikurangi 1. Positif apa negatif? 1/4 kurangi 1. Negatif per setengah. Positif ya. Negatif per positif. Hasilnya Negatif. Hasilnya negatif. Nah, berarti yang memenuhi apa? Cuma X kurang dari 0. Sebentar ya.
Hanya X kurang dari 0 saja. Sama dengan yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kemungkinan 2, 1. Yang pertama, ini sama ya. X plus 1 lebih besar dari 0. Apa? Dan X min 1 kurang dari 0 dan X-nya lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, X plus 1-nya negatif, X min 1-nya positif. Maka X lebih besar dari min 1 dan X kurang dari 1 dan X lebih besar dari 0. Yang ini X kurang dari min 1 dan X lebih besar dari 1 dan X lebih besar dari 0. Aslinya mirip ya, sebenarnya mirip pengujiannya. X lebih besar dari min 1. Di sini juga X lebih besar dari min 1. Sudah diuji. X kurang dari min 1. Di sini juga X kurang dari min 1 sudah diuji. Yang belum diuji itu kan hanya X lebih besar dari 0. Nah, X lebih besar dari 0, berarti kan ada di tengah ini ya yang belum. Oke, kita uji. Nah, yang X lebih besar dari 0 kan di sini. X berapa? Karena tempat pengujiannya sama. X lebih besar dari min 1, X lebih besar dari min 1, X kurang dari 1. Di sini. Ini mintanya, ini tadi negatif ya. Yang positif. Setelah kita uji tadi kan ini sudah pernah kita uji tadi ya. Ini yang memenuhi lebih besar dari min 1, yang kurang dari 1 tidak memenuhi, lebih besar dari 0, memenuhinya setelah 1. Yang memenuhi X lebih besar dari min 1. Nah, ini kita uji lagi. Sekarang X kurang dari min 1. Ini ya. X kurang dari min 1. Nggak memenuhi ya karena negatif. Sama. Ini X kurang dari min 1. Sama X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1. Oh, ini memenuhi. Nah, X lebih besar dari 0. Yang sini nggak memenuhi, tapi yang memenuhinya di setelah 1. X lebih besar dari 0. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita satukan, sebenarnya jadi A, B, C nih ya, C
2 sama dengan. Jadi sebenarnya lebih mudah apa? Kan tadi kita uji di sela-sela semua ya. Dia mintanya yang positif kan? Dan yang positif ternyata siapa? Ini min 1 sampai 0 selama lalu lebih besar dari 1. Itu solusinya. Lebih besar, lebih mudah gitu ya. Jadi setelah kita uji semua, kita tahu positif negatifnya, itu akan lebih mudah nyarinya. Kalau yang berjubel kayak gini nih. Jadi tetap kita bagi-bagi. Sedemikian hingga. Jadi tadi mintanya positif kan? Berarti antara min 1 sampai 0 gabung X lebih besar dari 1. Oke, selesai seperti itulah HP-nya. Nah, untuk yang nomor 3, untuk yang D ini nanti jadinya pangkat 3. Pangkat 3 itu ada agak trik. Jadi dia kalau pangkat 3, misal ya ada 3 bilangan ya pangkat 3. Itu nanti tetap 22. Jadi hasil perkalian kuadratnya dulu dengan yang satunya itu dibuat 2 kemungkinan, lalu yang kuadratnya dipecah lagi 2 kemungkinan. Ini nggak saya jelaskan karena waktunya nggak cukup, kita harus segera ke nilai mutlak. Tapi untuk yang ini bisa dipahami apa tidak? Bisa ya? Lebih mudah diuji positif negatifnya ya. Oke, kita lanjut. Biar sama dengan kelas satunya dan ujiannya nanti juga sama, kita kurang 20 menit lagi. Nah, berikutnya adalah absolute value and the real line. Materi berikutnya adalah nilai absolut dan garis bilangan. Nah, yang kita pelajari dulu adalah tentang absolut dulu atau nilai mutlak. Bapak Ibu pernah lihat fungsi yang kayak gini nggak? Nah, absolut itu sebenarnya dia itu fungsi. Dia ini terinspirasi dari apa sih? Dia ini terinspirasi dari trikotomi. Nah, kalau ada A anggota R, sesuai dengan trikotomi, dia itu kalau nggak, dia itu kemungkinannya 0 atau positif atau negatif. Seperti itu kan? Jadi, berdasarkan trikotomi itu, kalau ada mutlak A atau nilai A, dia akan bernilai A jika A-nya positif, 0 jika A-nya 0, dan min A jika A-nya kurang dari 0. Pernah dengar nilai mutlak nggak Bapak Ibu? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, sebentar. Nggak ada uang kecil, Bim. Loh. Nggak uang kertas. Ayah mau. Nggak punya uang kecil. Tunggu sebentar. Nih. 5.000. Ya. Jadi nilai mutlak itu sebenarnya fungsi. Bapak Ibu pernah lihat nggak fungsi yang kayak gini? Fx sama dengan 2x jika, aduh kok nggak enak banget ya nulisnya di sini. Nih, sini aja. Nilai mutlak itu sebenarnya fungsi yang nilainya berbeda-beda berdasarkan nilai x-nya. Jadi kalau misal Bapak Ibu pernah lihat fungsi yang seperti ini, di equation dulu. Fx
sama dengan braket mana ya? Nah, ini. Nah, bentuk fungsinya itu misal kayak gini. 2x ditambah 3 jika x lebih besar dari 4, 0 jika x jangan 3 gini wes, 2 wes, 2x per 3, lalu x jika x kurang dari atau sama dengan 4. Nah, pernah lihat fungsi yang kayak gini nggak Bapak Ibu? Fungsi yang memiliki dua nilai jika berbeda posisi x-nya. Absolute value atau nilai mutlak itu sebenarnya fungsi yang memiliki 3 nilai. Yaitu A jika dia positif, 0 jika A-nya 0, dan negatif jika A-nya min A jika A-nya negatif. Contoh aja langsung ya. Contoh mutlak equation bracket mutlak. Mutlak 5. 5 itu berarti masuk yang mana? Masuk yang positif, 0 atau negatif? Positif. Yang positif. Berarti 5 sama dengan 5. Mutlak A sama dengan A jika dia positif. Sekarang contoh lagi. Min 5. Berarti dia masuk apa? Positif, negatif, atau 0? Negatif. Negatif. Maka dia secara rumusnya mutlak A sama dengan min A. Berarti min 5. Ya kan? Min 5 sama dengan 5. Itulah mengapa nilai mutlak itu katanya selalu positif. Nilai mutlak itu selalu positif ya. Nah, mutlak 0. Sesuai dengan definisi itu, mutlak 0 ya 0. Sekarang, kalau mutlak min 10, berapa? Mutlak min 10, berapa hasilnya? 10. Tetap 10 ya. Oke, seperti itu. Sekarang silakan dibaca sebentar teoremanya. Bentar, saya izin sebentar ya. Tolong dibaca teoremanya. Kita akan membuktikan teorema ini.
Mohon maaf, saya izin sebentar tadi. Nah, sekarang kita coba lagi. Berapakah nilai dari mutlak 2x tambah 3? Misal, ada pertanyaan seperti ini. Maka, bagaimana menghitungnya? Kita tahu tadi kalau mutlak itu dibagi menjadi 3 kan? Nah, maka ini juga kita bagi menjadi 3 kasus. Mutlak 2x plus 3 Nah, 2x plus 3 ini akan sama dengan 2x plus 3 jika apa? Jika x-nya, jika 2x plus 3 lebih besar dari 0, dan dia akan sama dengan 0 jika dua x plus 3 sama dengan 0 dan akan sama dengan negatif dari 2x ditambah 3 jika dua x plus 3-nya kurang dari 0. Nah, berdasarkan 3 kasus ini kita preteli. Maka kita bisa tuliskan. Ini tadi kita copy dulu ya. Maka, nah ini kan kita bisa operasikan. Jadinya kan X. Pertama, kedua belah pihak kita kurangi 3. Jadinya kan min 3. Lalu kedua belah pihak kita kalikan setengah. Jadinya min 3/2. Yang ini juga sama. Min 3. Min 3/2. Lalu yang ini juga sama. Kalau kita operasikan, menjadi min 3/2. Nah, jadinya seperti ini. Oh, jadi berapa saja nilai dari 2x plus 3? Dia akan sama dengan 2x plus 3 sendiri jika x-nya lebih besar dari min 3/2, 0 jika sama dengan min 3/2, dan negatif 2x plus 3 jika x-nya kurang dari min 3/2. Seperti itu nilai mutlak. Nah, yang terakhir, karena biar sama ya, ini ada teorema 2222. Ini kemarin juga waktunya hampir habis sama seperti sekarang ini. Jadi di kelas reguler baru dibuktikan A dan B saja. Nah, teorema ini mengatakan apa? Yang pertama, A kali B, ini ya, mutlak A kali B itu sama saja dengan mutlak A dikali mutlak B. Jadi mutlak itu bisa tembus perkalian ya. Yang B itu apa? Mutlak A dikuadratkan itu sama saja dengan A kuadrat. Mutlak A dikuadratkan itu sama saja dengan A kuadrat. Yang C, jika C-nya positif, maka kalau mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari C. Jadi A-nya itu ada di antara min C dan C. Yang D, min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan A mutlak A untuk semua A anggota R. Yang akan kita buktikan A dan B saja.
Nah, kita cuma kurang 8 menit. Nah, yang pertama, mutlak A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Nah, sekarang kita ikut dulu. Mutlak. Copy. Nah, di sini AB kita kan tahu mutlak A kali B itu kan kalau berdasarkan definisi mutlak A kali B itu ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Jadi kalau A kali B-nya positif, mutlak A kali B, bentar ya, terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, K1. Aduh, ya Allah ini ya. Nek pengen cepet malah rusak kabeh. Nah, yang pertama, kemungkinan kesal pertama, kalau A kali B-nya positif, kan mutlak AB ya, taunya mutlak AB. Pertama, kalau A kali B-nya positif, kemungkinan kedua, jangan wes iki. Kemungkinan pertama A kali B 0. Kemungkinan kedua A kali B-nya positif. Kemungkinan ketiga A kali B-nya negatif. Nah, kan kita hanya tahu mutlak AB, mutlak A kali B. Kalau A kali B sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Kalau A kali B-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka berdasarkan teorema, dulu kan ada teorema ya, kalau bilangan real dikalikan menghasilkan 0, maka salah satunya 0 atau dua-duanya 0 kan? Maka berdasarkan teorema A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Bentar. Kalau A-nya sama dengan 0, maka mutlak A kali B sama dengan kalau A-nya 0 ya, berarti kan 0 kali B. 0 kali B berarti 0. 0. Mutlak 0 sama dengan 0. Nah, lalu 0 itu sama dengan apa? 0 itu boleh kan saya tulis sebagai 0 kali B. Sorry, kok 0 kali B. Mutlak A mutlak B. 0 kali mutlak B. 0 boleh kan saya tulis sebagai 0 kali mutlak B. Dari mana, Bu? Ya terserah, 0 dikalikan berapapun tetap 0 kan? Di sini saya kalikan mutlak B. Nah, sekarang 0 tadi apa? 0 tadi apa? 0 tadi sama saja dengan AB. mutlak A. Mutlak 0. Nah, mutlak B-nya kan tetap ya. Nah, sini. 0 itu sama saja dengan mutlak 0 kan? Ya enggak? Ya apa enggak? 0 sama dengan mutlak 0. Iya, Bu. Ya. Mutlak 0. 0 yang di dalam mutlak ini sama dengan apa? Sama dengan? Mutlak. Mutlak A. Tuh, kan sudah terbukti mutlak AB sama dengan mutlak A, mutlak B. Ini kan jika A-nya sama dengan 0. Untuk kasus yang lain caranya serupa. B sama dengan 0. Lalu untuk yang kemungkinan 3, yaitu A kali B positif.
Kalau A kali B positif, jika hasil kalinya positif, maka apa? Berdasarkan teorema, kalau hasilnya positif, maka A-nya positif dan B-nya positif. Kemungkinan 1 ya. Nah, ini tak kasih 1. Kemungkinan 2-nya apa? A-nya negatif dan B-nya juga negatif. B-nya negatif. Nah, kalau A-nya positif, B-nya positif, maka apa yang terjadi? Mutlak A sama dengan A-nya kan positif. Nah, A kali B kan positif. Mutlak A kali B berarti sama dengan A kali B. Ya kan? Karena positif. Nih, definisinya. Kalau A-nya positif, maka mutlak AB-nya kan sama dengan A dirinya sendiri ya. Nah, karena A kali B positif, maka A kali B, mutlak AB sama dengan AB sama dengan, nah, A ini kan juga positif. Maka dia akan sama dengan mutlak A. B-nya juga positif, maka dia juga sama dengan mutlak B. Selesai. Sekarang yang negatif. Yang bilang 2 ya. Mutlak A kali B sama dengan, karena dia A kali B-nya positif, maka ini juga A kali B. Nah, A-nya negatif, B-nya negatif. Maka bagaimana ini? A-nya negatif, B-nya negatif. A kali B sama dengan min A kali min B sama dengan mutlak min A mutlak Tapi- min sorry. Aduh. A B A min A negatif min B sama dengan mutlak min A ya. Min A, karena A-nya negatif, min A itu kan sama dengan mutlak A. Ya. Ini dari soal kemarin. Min A kali min B kan sama dengan A kali B ya. Nah, bisa kita tulis min A kali min B. Nah, karena A-nya negatif, min A itu kan sama dengan mutlak A. Dan min B itu sama dengan mutlak B. Selesai. Kemungkinan ketiga, caranya sama. Berdasarkan Theo. Aduh, cepet-cepetan wis habis waktunya. Maaf ya, sebentar ya. Berdasarkan teorema, A-nya positif, B-nya negatif. Nah, kalau seperti ini, karena kan AB-nya negatif, maka mutlak AB itu sama dengan min AB. Sama dengan min AB. Nah, min AB itu sama dengan apa? Sama dengan A kali min B. Ini kan? Karena B-nya negatif, jadi negatifnya kita kasihkan ke B. Nah, A itu kan positif, maka A sama dengan mutlak A. A sama dengan mutlak A. Dan min B itu kan sama dengan mutlak B. Karena B-nya negatif. Hasil kedua, idem. Nah, idem itu maksudnya apa? Kan nanti A-nya yang negatif. Berarti negatif A kali B. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Sabun. Oke, baik. Terima kasih karena waktunya udah habis. Saya akhiri dulu. Terima kasih sudah menghadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.